Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Rita dari kelas 1M dengan NIM 2021 Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Materi sebagai Faktor Pendidikan. Dengan subtema yang pertama yaitu pengertian materi pendidikan. Yang kedua, cakupan materi pendidikan. Dan yang ketiga, pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Adapun tema yang pertama yaitu 1. Pengertian materi pendidikan. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu dia perhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. Tema yang kedua yaitu 2. Cakup materi pendidikan. Cakupan materi pembelajaran dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Aspek efektif ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajarannya yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Yang kedua, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Ke dalam materi menyangkut rincian, konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Adapun subtema yang ketiga yaitu pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pembidangan pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.